kirim balaslah Tuhan di batado marni danani ulami manang nadung perbuini. Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali di renungan harian hari ini, Kamis 30 Maret 2023, yang mengambil judul Mengasihi Berarti Memberi. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, mari kita merendahkan hati dan pikiran kita, dan mari kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Unak kamu lilu, dangulu debata leaan. Ai iyai disabur halak, ido kotilonang. Saudara kekasih, manusia mungkin bisa jadi sangat pintar, dan terkadang manusia berpikir bisa mengelabui Allah dan mempermainkan Allah. Dalam kecongkakannya, manusia dapat menentang Allah dan melakukan berbagai perbuatan yang dibenci Allah. Manusia merasa dia berhak menentukan apa yang perlu dikerjakan dalam mengisi kehidupannya. Dengan dalih kebebasan, manusia ini sedang terbelenggu dalam kecongkakannya, yang sebenarnya adalah kebodohan di mata Allah. Dalam skenario yang lebih halus, ada manusia yang mencoba mempermainkan Allah dengan melakukan berbagai perbuatan yang dibenci Allah, lalu berpikir suatu saat nanti dia akan berhenti dan Allah akan dapat dibujuk dengan pertobatannya. Benar bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak dapat disucikan oleh darah Kristus. Namun Allah bukanlah Allah yang dapat dipermainkan dengan skenario kita yang berpikir untuk bersenang-senang dahulu dengan kedosaan kita, lalu nanti kita dapat diampuni dengan bertobat. Kita tidak dapat menabur dalam daging lalu menuai hidup kekal dari roh. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Orang yang menyadari keberdosaannya dan bertobat di hadapan Allah tidak akan kembali menerjunkan dirinya kembali ke dalam kubangan dosa. Keselamatan tidak kita peroleh melalui perbuatan baik. Betul, karena sebaik apapun perbuatan kita adalah orang yang berhutang di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang terkutuk dalam keberdosaan kita. Tidak ada manusia yang begitu suci yang hidup tanpa dosa selain Kristus. Oleh karena itu, jelas semua manusia akan menanggung maut sebagai upah atas dosanya. Keselamatan hanya kita peroleh melalui iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Namun, kita juga harus sadar sepenuhnya akan paradoks ini. Iman yang sejati bukanlah iman yang mati. Iman yang sejati tidak membiarkan kita kembali berkubang dalam dosa.
Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani kita untuk percaya kepada Kristus juga akan memimpin kita masuk ke dalam hidup yang baru. Roh Kudus akan memangkas kedagingan kita supaya semaksimal dulu itu tidak menghalangi buah roh dihasilkan dalam hidup kita. Benih dari buah roh itu harus senantiasa kita tabur. Bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi justru karena kita sudah memperoleh keselamatan dan kita sudah dilahir barukan dalam roh, maka kita dimampukan untuk menjalani kehidupan baru yang bukan lagi dalam kedagingan yang memimpin kita dalam kebinasaan, melainkan dalam roh yang memimpin kita kepada hidup yang kekal yang akan kita tuai dari roh itu. Paradoks seperti inilah yang melatar belakangi kehidupan setiap orang Kristen. Oleh karena itu, hidup yang baru ini harus kita jalani dengan giat. Sekali lagi, bukan supaya kita diselamatkan, tetapi roh akan memampukan kita bertahan supaya tidak menjadi lemah dan kembali kepada kedagingan kita. Roh yang sama juga akan memampukan kita supaya kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Jikalau kita saling mengasihi, kita akan dapat menjadi saksi Kristus. Karena itulah yang menjadi tanda bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Namun, kasih itu tidak boleh hanya terbatas pada sesama kawan-kawan seiman. Kasih itu juga harus dinyatakan kepada sesama orang. Manusia yang mungkin saja sangat pintar mencoba mengelabui dan mempermainkan Allah dengan cara melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Ini adalah sebuah kebodohan di mata Allah. Manusia mencoba melakukan berbagai perbuatan yang dibenci Allah. Mereka berpikir tidak ada dosa yang tidak dapat disucikan oleh darah Kristus. Perlu kita ingat bahwa Allah tidak bisa dipermainkan dengan dalih nanti kita akan bertobat. Kita tidak dapat menabur dalam daging lalu menuai hidup kekal dari roh. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Keselamatan tidak dapat diperoleh dengan perbuatan baik, sebab kita adalah orang yang berhutang di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, sebab keselamatan hanya dapat kita peroleh lewat iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sebab iman sejati tidak akan membiarkan kita kembali berkubang dalam dosa. Roh Kudus yang mencilikkan mata rohani kita. Benih dari buah-buah roh itu senantiasa kita tabur, bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi sebagai buah dari roh kita berbagi kasih karunia dengan orang lain. Oleh karena itu, hidup yang baru ini akan selalu kita jalani dengan giat agar kita mampu bertahan dan tidak menjadi lemah dan kembali kepada kedagingan. Kasih itu tidak terbatas pada sesama kawan seiman, tapi juga ke sesama manusia. Banyak orang berpikir bahwa uang lebih penting dan lebih realistis untuk diraih dibandingkan firman Tuhan. Paulus mengingatkan kita tentang menabur dan menuai dalam daging atau roh. Untuk menghindari kesalahpahaman, perlu pemahaman yang benar, yaitu menuai hasil bukan motivasi, melainkan konsekuensi kita berbuat baik, bukan agar mendapat buah. Namun, dalam prinsip Allah tabur tuai, kita melakukan perbuatan baik kepada sesama karena kita berada dalam Kristus dan memberi diri dipimpin roh. Marilah kita terus
menaburkan segala kebaikan sebagai buah roh. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Engkau Tuhan kiranya menyertai kami dalam hidup setiap hari, dalam menjalani tantangan hidup, agar kami dapat berbuah dengan baik. Engkau Tuhan menginginkan kami berbuah kebaikan, karena Tuhan sudah menaburkan kebaikan kepada kami. Kuatkan kami Tuhan untuk menampakkan kebaikan Tuhan dalam hidup setiap saat. Kepadamu kami Tuhan berserah, dan kiranya Tuhan menguatkan kami melakukan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan menetapkan langkah hidup